I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Perkenalkan, nama aku Senia Faradila dengan NIM 2105337, Prodi Pendidikan Ekonomi dengan konsentrasi Tata Niaga. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Media Pembelajaran dan TIK Ibu Nita Sofia SPD MPD. Pada video kali ini, aku akan berperan sebagai seorang guru yang akan menjelaskan materi tentang digital branding. Pasti teman-teman bertanya-tanya, apa sih itu digital branding? Maka dari itu, saksikanlah video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Let's pray to Allah by basmalah together. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Semoga dengan pembacaan basmalah tadi, proses pembelajaran online kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Nah, ibu mau nanya nih, anak-anak tahu kita mau belajar apa hari ini? Iya, betul sekali. Kita akan belajar materi mengenai digital branding. Apa sih itu digital branding itu? Mari kita lihat terlebih dahulu apa aja sih tujuan pembelajaran kita hari ini. Ini dia. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu memahami konsep digital branding dengan baik dan benar. Nah, ternyata hari ini kita akan belajar materi digital branding. Ibu yakin bahwa anak-anak ibu sudah sering mendengar kata digital branding. Namun, apakah anak-anak ibu udah tahu apa arti digital brandingnya sebenarnya? Mari kita bahas. Digital branding itu terdiri dari 2 kata, yaitu ada digital dan ada branding. Kata pertama, mari kita bahas untuk digital terlebih dahulu. Digital adalah suatu alat yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia secara manual, tetapi lebih pada sistem pengoperasian otomatis. Sedangkan branding adalah praktik pemasaran yang menciptakan nama, simbol, atau desain yang mudah diidentifikasi sebagai milik perusahaan. Jadi, anak-anak ibu dapat kita simpulkan bahwa digital branding adalah proses membangun dan membingkai brand secara online. Baik, yang kedua yaitu tujuan dari digital branding. Yang tujuan dari digital branding ini yang pertama itu mempengaruhi pemikiran konsumen. Maksudnya di sini yaitu dengan adanya digital branding yang baik, maka konsumen akan mau membeli sebuah produk tersebut. Yang kedua, menciptakan identitas berbeda, membangun loyalitas dari waktu ke waktu. Dengan adanya digital branding yang baik, maka konsumen akan loyal terhadap suatu produk. Misalnya, terhadap produk Scarlett. Selanjutnya yaitu ada elemen-elemen apa aja sih yang ada di dalam digital branding. Yang pertama yaitu elemennya tuh harus memperhatikan dalam pemilihan nama dalam digital branding. Nama atau brand dapat diartikan sebagai sebuah merek yang digunakan oleh produk dari perusahaan, di mana nama atau brand ini nantinya akan sangat mempengaruhi dalam menjalankan usaha atau bisnis seseorang. Maka dari itu, sebuah perusahaan atau produk harus memperhatikan dan mempertimbangkan nama yang ingin dikasih kepada produknya tersebut agar mudah diingat oleh para konsumen. Yang kedua yaitu menentukan logo. Menentukan logo ini sangat penting dilakukan di dalam sebuah produk karena logo merupakan salah satu penentu identitas yang dimiliki oleh brand. Logo perlu memiliki kaitan dan desain yang bisa mempresentasikan nilai-nilai sebuah bisnis. Dan setiap perusahaan atau produk itu juga harus memiliki logo yang berbeda dari produk-produk lainnya agar mudah diingat oleh konsumen. Yang ketiga yaitu pemilihan warna. Dan jangan lupa untuk memilih warna. Dalam memilih warna ini juga ada
hal-hal yang perlu diperhatikan oleh perusahaan atau produk. Yang pertama yaitu jangan lupa perhatikan target pasar yang ingin dicapai. Yang kedua, perhatikan konteks kultural yang dianut oleh target pasar. Yang ketiga, perhatikan kesan yang ingin dikenalkan kepada pelanggan. Yang keempat, gunakan panduan warna. Yang kelima, jangan khawatir untuk terlihat berbeda dan mencolok. Elemen selanjutnya yaitu menentukan tagline dan slogan. Tagline dan slogan ini itu sebenarnya itu beda-beda tipis, namun mereka ada perbedaan. Di mana tagline adalah frasa singkat yang digunakan untuk menyampaikan nilai sebuah brand atau merek. Sedangkan slogan digunakan ketika pernyataan untuk menarik hati konsumen. Contohnya yaitu siapa yang tidak tahu dengan teh botol sosro. Teh botol sosro memiliki tagline apapun makanannya, minumannya teh botol sosro. Jenis-jenis branding. Yang pertama itu ada produk branding. Produk branding adalah proses membangun citra merek suatu produk atau jasa dan tujuan membedakan produk atau jasa dari pesaing. Contohnya di sini Ibu akan memberikan contoh siapa yang tidak kenal dengan produk Apple dan Coca-Cola. Apple membangun citra merek produknya sebagai produk yang inovatif, elegan, dan mudah digunakan. Sedangkan produk Coca-Cola membangun citra mereknya sebagai minuman yang menyegarkan dan cocok untuk berbagai acara sosial. Yang kedua yaitu personal branding. Personal branding adalah proses membangun citra merek pribadi untuk memperkuat reputasi dan meningkatkan nilai pribadi seseorang. Contohnya di sini Ibu memberikan contoh. Anak-anak Ibu pasti sudah kenal dan sudah sering menonton film Mr. Bean. Iya, filmnya itu sangat lucu. Dan seorang Mr. Bean ini membranding dirinya sebagai orang terkonyol sedunia. Dan untuk contoh di Indonesia sendiri, siapa yang tidak kenal dengan Po Ati? Po Ati ini membranding dirinya sebagai seseorang yang latah. Misalnya kayak kalau dia terkejut itu ayam, gitu. Itu adalah contoh dari personal branding. Yang ketiga yaitu ada corporate branding. Corporate branding adalah jenis branding yang digunakan untuk membangun citra merek suatu perusahaan atau organisasi secara keseluruhan. Contohnya di sini Ibu ingin memberikan contoh branding corporate branding yang sukses di pasaran, yaitu ada Google, Toyota, dan Coca-Cola. Google sangat bagus dalam membangun citra merek perusahaannya sebagai perusahaan teknologi yang inovatif dan peduli pada keberlanjutan lingkungan. Sedangkan Toyota merupakan sebuah produk mobil yang berhasil membangun citra mereknya sebagai perusahaan mobil yang berkualitas, aman, dan ramah lingkungan. Dan yang terakhir itu ada Coca-Cola, berhasil membangun citra merek perusahaannya sebagai perusahaan minuman yang menyegarkan dan cocok untuk acara sosial dan peduli pada masyarakat. Yang keempat itu ada destination and cultural branding. Biasanya branding yang destination dan cultural ini biasanya dimiliki terdapat di wilayah-wilayah yang banyak memiliki pariwisata. Materi kita yang terakhir pada hari ini yaitu tingkatan brand awareness. Brand awareness merupakan kemampuan konsumen untuk seketika mengingat dan mengenali sebuah merek hanya dengan melihat atau mendengar hal-hal yang berkaitan dengan produk atau merek tersebut. Yang pertama yaitu tidak menyadari merek atau unaware of brand. Unaware of brand ini adalah tingkatan paling rendah dalam sebuah piramida brand awareness, yaitu ketika konsumen tidak menyadari adanya suatu brand yang disebutkan. Yang kedua,
pengenalan merek atau brand recognition. Dalam tingkatan kedua, yakni brand recognition, adalah ketika konsumen mampu mengenal suatu merek yang disebutkan setelah diberikan stimulus untuk mengingat kembali. Meskipun sebenarnya mereka sudah pernah menggunakan produk atas merek tersebut. Brand recognition dapat terjadi dengan bantuan berbagai hal seperti slogan, pengemasan, dan logo. Yang ketiga yaitu pengingatan kembali merek atau brand recall. Tingkatan ketiga adalah brand recall, yakni ketika konsumen mampu mengenali kembali atas suatu merek yang disebutkan tanpa bantuan stimulus. Kemungkinan besar karena konsumen tersebut sering menggunakan atau mengkonsumsi produk tersebut. Contohnya, ketika mendengarkan kata mie instan, konsumen langsung memikirkan nama-nama brand tersebut. Pasti yang terpikir langsung ketika mendengar kata mie instan yaitu mie Indomie. Karena mie Indomie itu sudah berhasil brand awareness dan melakukan positioning mereknya di benak konsumen. Yang keempat yaitu puncak pikiran atau top of mind. Tingkatan tertinggi dalam piramida brand awareness ini adalah top of mind, yakni ketika merek disebutkan pertama kali oleh konsumen ketika diberikan pertanyaan mengenai produk yang bersangkutan. Misal, seorang konsumen ditanya berupa produk deterjen apa yang kamu ketahui? Kemudian, konsumen tersebut menjawab spontan, Daya. Maka itu berarti merek Daya telah berada di tingkat top of mind dalam hal brand awareness. Atas perhatiannya, Ibu ucapkan terima kasih dalam 5 bahasa. Arigato, thank you, sukron, matur nuwun, gomao.